dunia. Dan saya percaya saudara itu akan terjadi. Nah hari ini kita akan berbicara melanjutkan hal-hal yang lalu. 2 minggu lalu kita berbicara tentang perjamuan kudus. Dan hari ini kita akan berbicara lagi perjamuan kudus. Tapi dihubungkan dengan kehadiran Yesus. Jadi topik khotbah saya hari ini adalah kehadiran Yesus. Nah saya ingin kembali membaca buat saudara satu firman Tuhan. Dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai 34. Saya akan baca satu persatu dan kita akan lihat sama-sama apa sih yang Tuhan sedang kerjakan. Apa sih yang Tuhan sedang sampaikan kepada jemaat Korintus melalui Paulus. Dan Paulus saat ini sedang berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan pada perjamuan Paskah. Dan ini ayat yang ke-17, katakan begini. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku apa? Tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Waduh, ini kalau saya dapat surat saudara, dan ngomong bahwa pertemuan ada yang mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Jadi kalimat yang mau saya tekankan itu adalah yang ini. Bahwa pertemuan yang diadakan oleh jemaat Korintus itu mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Loh, Paulus ngomong kok, aku nggak muji kamu karena pertemuanmu cuma mendatangkan keburukan, enggak kebaikan. Loh kan bingung orang Korintus nih. Kenapa ya? Sebabnya tuh apa? Nah lalu dibaca ayat selanjutnya. Coba, sebabnya apa? Ayat selanjutnya dikatakan begini, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada apa? Perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Wah, Paulus percaya nih. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah yang antara kamu yang tahan uji. Ternyata Paulus nggak bisa muji, sebab yang pertama adalah karena terjadinya perpecahan. Sebabnya ada yang pertama perpecahan. Lalu ayat berikutnya, Paulus bilang begini. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Bukan untuk perjamuan kudus katanya. Karena ingat pada zaman dulu perjamuan kudus nggak kayak kita ya. Ada orang berdiri depan, dibagi. Enggak, makan malam, supper. Jadi betul-betul makanan besar gitu, pakai daging, pakai roti gitu ya, anggur gitu. Wah, makan besar, makan malam. Jadi waktu kamu datang makan perjamuan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Wah. Sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Jadi sistemnya siapa cepat dia dapat. Datang bukan untuk perjamuan Paskah, tapi datang untuk makan dulu sebanyak-banyaknya punya dia. Sehingga pada saat terakhir ada yang lapar, tapi yang lain ada yang mabuk juga karena kebanyakan anggur. Jadi sebabnya perpecahan, yang kedua sebabnya enggak menghormati Allah. Dia enggak menghormati Allah. Nah saya mau bahas sedikit, bukan next slide, Brian. Ya, tidak menghormati Allah. Nah saya ingin berbicara tentang tidak menghormati Allah. Apa sih tidak menghormati Allah maksudnya? Maksudnya adalah begini, bahwa tiap jemaat di Korintus ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Bukan datang untuk perjamuan. Nah lalu Paulus ngomong gitu mesti ada dasar dong. Next slide Brian. Tidak menghormati Allah itu mementingkan diri sendiri. Nah pasti mesti ada dasarnya dong. Ya kan? Dasarnya Paulus ngomongnya apa? Next slide Brian ya. Terlambat terus Brian. Next slide. Ya dasarnya apa? Brian saya ngomongnya. Dasarnya apa? Kenapa Paulus ngomong itu kenapa? Nah kita baca ayat selanjutnya. Dia bilang begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, karena makan, udah datang perjamuan, makan sendiri, yang satu lapar, yang satu mabuk, kamu gak bisa kupuji. Kenapa? Sebab
Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, nah sebelum dia di Taman Getsemani, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata begini. Nah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata begini lagi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Menjadi apa? Jadi waktu dia ambil cawan, ambil roti, dia bilang, perbuatlah ini untuk peringatan akan aku. Next slide. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan apa? Cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi, cara tidak layak itu yang dimaksud di Korintus, tidak layaknya itu karena mereka mementingkan diri sendiri dan tidak menghormati Allah. Nah, dasar dari Paulus nggak bisa muji adalah bahwa ada perjamuan kudus yang diajarkan oleh Yesus. Jadi yang diajarkan oleh Yesus dengan apa yang dilakukan oleh Korintus nggak sama. Nah, Paulus lanjutin lagi. Nah, kalau beda, kalau yang ditetapkan Yesus nggak sama dengan dilakukan Korintus, beda. Jika berbeda maka apa? Coba, next one Brian. Iya, next one. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa apa? Mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Next one lagi. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Next one lagi. Jadi, kita harus bisa membedakan antara perjamuan kudus dengan makan malam biasa. Itu maksudnya si Paulus itu sama Korintus. Kamu mesti bedain dong antara datang buat perjamuan Paskah dengan datang untuk makan malam. Kamu mesti bisa bedain dong. Next one ya lagi. Yang berbeda bukan cara makannya, tetapi artinya dari makan itu. Makanannya sama saudara, roti dan anggur sama. Tapi yang Paulus bilang waktu kamu ngambil perjamuan Paskah ini harus beda artinya. Bukan mengenai kamu makanannya apa, tapi arti di dalam perjamuan kudus itu sendiri. Dalam 2 minggu ini, kita sudah berbicara tentang arti perjamuan, betul gak? Ko Billy, Pak Sujo sudah mengatakan, yang pertama, next one lagi. Terus? Lagi, terus. Lagi, terus. Terus, kok lain ini? Kamu lompat ya? Sebentar. Oh, sebelumnya kamu, ini dia. Ya, jangan kelewat ya. Jadi ada di sini, di Korintus bilang ini, kemarin kita belajar bahwa iblis sudah dikalahkan beserta semua kuasanya. Perjamuan kudus itu adalah untuk memperingati kematian, kebangkitan Tuhan, kehidupan kekal yang dimateraikan oleh darah Kristus, betul? 2 minggu kita belajar 2 hal ini. Nah hari ini saudara, kita akan melihat sebenarnya apa yang Paulus ingin katakan di balik semua itu. Jadi kalau kita dihukum, quote in quote, oleh Allah, itu artinya next one, kita dididik oleh Allah. Kita diperbaharui oleh Allah. Nah, lalu bagaimana? Lalu kalau kita udah tahu yang benar begini, yang salah begini, lalu kalau kita tahu artinya 2 ini, nah mari kita mau lihat lebih dalam lagi, apa sebenarnya arti di dalam perjamuan kudus. Next one lagi.
Nah, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul, maka nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang lapar, baiklah ia makan dulu di rumahnya. Supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Jadi Paulus misalnya ngomong gini, kalau begitu, waktu kamu ngumpul, jangan mentingkan diri sendiri. Pertimbangkan orang lain dalam persekutuan tersebut. Ikut dalam pemikiran satu perjanjian baru. Jadi begini saya mau terangkan. Waktu sudah ambil perjamuan kudus, memang iblis sudah dikalahkan. Oh kita tahu. Sudah banyak khotbah tentang itu. Memang kita diselamatkan. Oh benar. Sudah banyak khotbah tentang itu. Sudah tahu luar dalam. Tapi satu hal yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat Korintus begini. Waktu engkau ambil perjamuan, ingat perjanjianmu dengan Tuhan. Jangan mentingkan diri sendiri. Ingat orang lain dalam persekutuan untuk satu tujuan. Nanti saudara akan lihat kenapa saya ngomong begitu. Jadi sebenarnya yang Paulus ingin sampaikan kepada kita adalah a new covenant. Perjanjian baru itu loh yang harus ada di dalam tiap orang waktu kita ambil perjamuan kudus. Seringkali waktu kita ambil perjamuan kudus, kita hanya ingatnya gini, oh Yesus mati buat saya. Yesus bangkit di hari yang ketiga. Oh saya selamat masuk surga. Yesus aduh disalib keluar darah. Itu yang kita ingat kan? Sering kali kan? Tapi sebenarnya di balik itu semua, hal hakiki yang mesti kita ingat begini. Begitu ambil perjamuan kita, oh aku ada di dalam perjanjian baru dengan Kristus. Aku ada di dalam perjanjian baru. Perjanjian barunya apa saudara? Nah ini rahasia firman Allah yang saudara mesti tahu. Coba buka. Dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Dia perhatikan baik-baik kalimat ini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata sesungguhnya, dengar ya. Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya. Baca sama-sama, 2, 3. Oh belum, saya belum selesai. Kecepatan sekarang. Dan minum darahnya, baca sama-sama, 2, 3. Kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam kamu. Jika kamu tidak makan tubuhku dan tidak minum darahku, maka kamu tidak ada hidup. Lalu ayat berikutnya dibilang begini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ayat berikutnya sudah perhatikan dengan baik. Lihat ayat berikutnya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, ini dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, baca sama-sama 2, 3. Ia tinggal dan aku tinggal. Itu dia. Jadi kalau saudara ambil perjamuan dengan mengingat New Covenant, kalau ambil perjamuan nggak ada artinya, saudara tanpa ingat. Ambil ingat, ini sebagai lambang saudara. Maka begitu saudara makan darah Kristus dalam perjanjian baru, makan tubuh Kristus, minum darah Kristus dalam perjanjian baru, artinya gini, saudara tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam saudara. Waduh. Itu namanya New Covenant. Next slide. Macet ya? Next slide. Iya, Yesus tinggal dalam kita dan kita di dalam Dia. Jadi saudara yang kekasih, hal ini penting saudara. Coba lihat Yohanes 15 ayat yang kelima. Kalau sudah bisa baca ayat dari ayat 1 sampai 27 bagus. Tapi kita lihat Yohanes 1, Yohanes 15 ayat 5. Dia bilang begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. Dengar baik. Jadi
Namanya New Covenant. Itu begini, saudara ambil perjamuan, yang diingat itu I am in a new covenant. Kalau I am in a new covenant, saya akan tinggal dalam Kristus. Kristus tinggal dalam saya. Kalau Kristus tinggal dalam saya dalam Kristus, maka saya harus bisa berbuah banyak. Karena kalau saya nggak di dalam new covenant, dengar baik ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mau punya uang 1 miliar kek, mau pakai punya gedung sebesar apa kek, mau punya jemaat ribuan kek, tapi kalau jemaat Tuhan tidak ada di dalam Kristus, dan kalau tidak Kristus ada dalam jemaat Tuhan, dengar baik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu saudara ambil perjamuan, remembrance of Him, artinya we are in the new covenant. Dan sering ini lupa saudara. Perjamuan kudus jadi dianggap sebagai rutinitas. Cuma ambil saja, oh saya orang Kristen. Ini hanya salah satu liturgi gereja. Enggak. Saya hari ini mau ingatkan. Ada new covenant di situ. Ada sesuatu. Nah kalau saudara baca Yohanes 15 itu saudara. Di dalamnya itu dilanjutkan terus. Dia bilang, tinggallah di dalam kasihku. Jadi sebenarnya begini, next slide. Kalau orang, nanti kalau saudara baca terus ya, Yohanes 15 sampai ayat 27, saudara akan bilang begini, bahwa kita sebenarnya berbuah itu artinya begini, melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan sesuatu di dalam dunia ini, apa seperti yang Tuhan mau. Itu namanya berbuah. Jadi bersaksi karena kasih adalah buah dari seorang yang tinggal dalam Kristus dan Yesus dalam dia. Orang yang tinggal dalam Yesus, dia selalu ada kesaksian dalam hidupnya. Maksud saya itu bukan di depan panggung ya, cerita. Bukan cuma itu. Dalam hidupmu sehari-hari. Dalam hidupmu sehari-hari, buah mesti keluar. Mari kita tanya diri kita, sudahkah itu terjadi? Sudahkah itu terjadi? Kalau kita dalam Yesus, Yesus di dalam kita, dan kita bisa berbuah, dan buah itu adalah memberikan kesaksian hidup kepada orang lain, maka artinya begini saudara, kehidupan Yesus adalah kehidupan kita. Next slide. Kehidupan Yesus merupakan kehidupan kita. Lagi. Kayaknya semua pada bengong. Kalau ada new covenant, dengar ya, ini karena penting saudara. Sebelum kita masuk minggu depan tentang panggilan kesetiaan. Kalau kita adalah new covenant, kita artinya tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam kita, betul? Kalau Kristus dalam kita, maka kita bisa berbuah banyak. Karena kalau enggak kita enggak bisa buat apa-apa. Dan berbuah itu kalau sudah baca Yohanes 15 artinya bersaksi. Beritakan kebaikan Tuhan, kematian Tuhan. Beritakan semua apa yang sudah dilakukan di muka bumi ini. Nah, kalau kita sudah begitu, makanya begini, apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun, kehidupan Yesus itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus melakukan sesuatu, artinya kita harus melakukan yang sama seperti apa yang Yesus lakukan. Itu namanya mengambil perjamuan kudus, peringatan akan aku. Jadi artinya begini saudara. Next slide, kalau kita dihiburkan, kayak kalau kita disembuhkan, terima perjamuan kita disembuhkan, itu cuma separuh jalan. Dan next stepnya mesti begini, saya disembuhkan untuk menyembuhkan dong. Karena kehidupan Yesus ada dalam saya tinggal dalam Yesus dan Kristus dalam saya. Apa yang Yesus lakukan, itu yang saya lakukan. Itu namanya ikut perjamuan kudus. Jadi kalau kita disembuhkan oleh Allah, next stepnya bukan begini terus. Oh, saya minta disembuhkan. Nah, the next stepnya saya harus keluar. Dan dengan kuasa Allah dan anugerah Allah, saya berdoa dan orang menjadi sembuh. Ingat, menumpangkan tangan di atas orang sakit. Dan orang itu menjadi sembuh. Karena itu kehidupan Yesus. Kalau kita apa nextnya? Kalau kita dimerdekakan, kita harus memerdekakan orang.
Nggak bisa kita cuma mintanya dimerdekakan terus. Kita harus jalan untuk memerdekakan orang. Kau Billy Cipeni keliling di Asia. Kenapa? Memerdekakan orang. Karena itulah orang yang tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam dia harus berbuah. Kalau dia dulu dimerdekakan, sekarang saya harus memerdekakan orang. Gak cuma itu saudara, apa lagi? Kalau seorang apa? Dihiburkan, maka saudara gak cuma minta dihibur terus. Encourage saya dong, hibur saya dong. Udah enggak zamannya. Kalau Kristus tinggal dalam saudara dan saudara tinggal dalam Kristus, udah enggak gitu lagi. Yang saudara lihat cuma ini, aku sudah dihibur, maka saya harus bisa menghibur orang. Itu perjamuan kudus. Ada lagi enggak sih? Yang terakhir, coba buka. Kalau dulu saya dilayani, sekarang saya harus melayani. Kalau dulu apa-apa minta dilayani, serah diem aja, apa-apa minta diemong, dikasih susu, enggak. Sekarang saudara yang harus melayani, kasih makan sama orang. Makanya saudara ntar dengar nih, setelah ini hari ini ada pelatihan pengkhotbah baru. Kalau dulu biasa saudara dengerin khotbah, sekarang beberapa di antara saudara sudah ngambil tindakan. Saya nggak mau cuma denger khotbah, saya mau khotbah. Saya mau beritakan Injil, makanya dilatih. Saya nggak mau cuma nyanyi saja, dipimpin pujian. Enggak, saya punya talenta, saya punya karunia. Saya maju ke depan, saya mau pimpin orang untuk memuji Tuhan. Saya diajar terus dalam babes tadi, enggak. Saya mau belajar supaya apa? Saya bisa mengajar sekolah minggu. Itu tandanya orang yang begini, yang tahu New Covenant, yang tahu dia tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam dia. Yang tahu bagaimana harus berbuah dan tahu apa kehidupan Yesus dalam kehidupan dia. Wow. Jadi nomor satu saudara, sebenarnya Paulus mau ngomong gini. Peringatan akan aku itu adalah tinggallah dalam Kristus dan Kristus dalam dia. Lalu gak sampai situ Paulus bilang. Coba kita buka Yohanes 17. Setelah 15 dia cerita nih. Sampai ke ayat 17. Dia doakan buat murid-muridnya. Setelah dia khotbahin murid-muridnya, dia doa. Murid-muridnya bilang gini. Ini salah satunya ayat 20-21. Dia bilang begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi ayat ini bilang begini. Doanya Yesus itu bukan cuma buat murid-muridnya. Tapi sampai hari ini dan sampai nanti ke depan. Tetap doa Yesus seperti ini. Buat orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Next one. Dia bilang begini. Supaya mereka semua apa menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Wow. Ini kalimat ini dahsyat saudara. Kalimat ini dahsyat. Nah jadi yang kedua yang Paulus mau katakan dalam hal ini adalah ini. Coba next slide. Kesatuan umat Tuhan merupakan tanda bahwa kita ada di dalam Allah. Coba yang berikutnya, yang kemarin, yang tadi, slide yang sebelumnya. Slide sebelumnya Brian. Saya mau tunjukkan satu ayat. Mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Allah, bilangnya apa? Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi artinya dalam Yesus itu begini, kita mesti jadi satu. Gak boleh ada perpecahan. Dan itu karenanya Paulus gak puji jemaat di Korintus. Perpecahan, berarti kamu gak bersatu. Artinya apa gak bersatu? Gak ada Kristus dalam kamu dan kamu gak dalam Kristus. Karena kamu gak bersatu. Haleluya. Jadi ada hubungan saudara antara kesatuan dan tinggal di dalam Kristus. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya ini saudara, agar dunia tahu bahwa Allah yang mengutus Yesus. Jadi tujuannya tinggal dalam Yesus, tujuannya berbuah, tujuannya bersatu, itu bukan buat rame-rame. Oh, mana next slide-nya nih? Lagi. Ya, agar dunia tahu bahwa Allah telah
mengutus Yesus. Sekarang saya mau pancing pikiran saudara. Masih ingat gak khotbah-khotbah yang lalu? Allah mengutus Yesus itu dengan satu visi yang spesifik. Coba next slide. Allah mengutus Yesus begini, roh Allah ada padaku untuk apa? Next slide, next one. Memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini Tuhan mengutus Yesus tuh ini. Pembebasan orang-orang tawanan. Next one. Penglihatan orang-orang buta. Belum selesai. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Yang terakhir, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Jadi Yesus dalam Lukas 4 dikasih satu pengutusan sama Allah. Look, supaya kamu bisa memberitakan kabar baik, pembebasan, penglihatan, membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu yang Allah sedang mau utus Yesus. Sekarang saya mau balik ke yang tadi pertama. Saya cepat sekali ini. New Covenant, saudara ambil perjamuan New Covenant. New Covenant artinya saudara apa? Tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam saudara. Artinya saudara harus berbuah. Berbuah artinya saudara bersaksi. Artinya kehidupan Kristus mesti ada dalam kehidupan saudara. Kalau kehidupan Yesus mempunyai tujuan 5 ini, maka saudara dan saya harus memiliki tujuan 5 dalam hidupmu. Memberitakan kabar baik, melepaskan, membebaskan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Jadi waktu saudara ikut perjamuan saudara, yang diingat jangan salib Yesus dan keluar darah doang. Tapi apa yang Tuhan lakukan dalam dunia ini. Remembrance of me. Dan sering itu yang lupa. Nah, yang jadi masalah saudara, coba next slide. Terus, kata kesatuan di dalam Alkitab, kalau bicara tentang doa Yesus ini, dia bilang begini, aku berdoa biar mereka menjadi satu. Nah, kata menjadi satu itu pakai mode. Kalau dalam bahasa Ibrani, dalam Yunani ada namanya mode. Mode itu dia pakai namanya subjunctive. Artinya begini, probability, bisa terjadi, bisa enggak. Namanya subjunctive tuh. Jadi, tapi kalau pakai tentang, kalau Yohanes 10 kalau nggak salah dikatakan, aku dan Bapa satu, itu nggak pakai subjunctive. Next one-nya apa? Nextnya lagi. Next. Oh nggak ada. Saya kasih tahu ya. Bapa dan aku satu, itu dia memakai satu kata mode-nya yang namanya indikatif. Artinya begini, pasti terjadi. Beda kan? Jadi waktu Yesus berdoa buat murid-muridnya, jadikanlah mereka satu, Yesus saya ngomong gini, jadikanlah mereka satu, mungkin saja itu bisa terjadi, mereka bersatu. Seperti engkau dan aku yang sudah pasti by default satu. Bisa mengerti maksud saya? Jadi artinya sebelumnya, next sebelumnya. Brian, slide sebelumnya. Kecepatan. Satu lagi, setelahnya. No, bukan. Maksudnya yang, ya. Nah, bukan sebelumnya. Nah, ini dia. Hore dapet. Jadi kesatuan kalau Yesus sama Bapa itu bersatu, itu by default. Nggak perlu dicari tahu, nggak perlu apa-apa, Yesus dan Bapa itu udah satu, memang by default satu. Tapi kalau yang namanya menyatukan umat Tuhan, Yesus bilang begini, gua pakai kata subjunctive, probability. Kemungkinan bisa, kemungkinan enggak. Makanya Yesus bilang begini, dia doakan muridnya supaya bersatu. Kenapa pakai subjunctive? Supaya kita ini berusaha untuk bersatu. Karena kesatuan umat Tuhan, walaupun percaya satu Tuhan, satu roh, satu baptisan, itu enggak by default kita bersatu. Seperti Allah dan Yesus, Bapa dan Yesus. Kesatuan kita itu mesti diusahakan. Nah jadi saudara begini, kalau kita mau melakukan 5 tugas yang Yesus kasih, kita mesti bersatu. Sebelum bersatu kita nggak bisa bikin apa-apa. Karena kesatuan itu nggak bisa by default, harus diusahakan. Kalau tiap
dari saudara berusaha untuk bersatu. Powerful. Haleluya. Karena kalau nggak bersatu kita nggak bisa pengaruhi dunia, saudara. Nggak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Dan saya mau beritahu gini, kesatuan itu bukan kesamaan ya. Jadi mesti sama gitu, semua melakukan yang sama. Enggak. Kesatuan itu bukan kesamaan. Justru berbeda. Yang sama itu ini saudara. Yang sama itu adalah apa? Yang sama itu adalah perasaannya sama. Prinsipnya sama. Tujuannya sama, kerajaannya sama, pemikirannya sama, rencana-rencananya sama, rohnya sama. Tapi tiap orang diberikan karunia-karunia yang berbeda untuk menjadi satu dalam tubuh Kristus. Memperlengkapi saudara dengan satu karunia yang berbeda dengan orang lain. Supaya tubuh Kristus ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kepala gereja mau. Nah kadang-kadang kita mau semuanya sama. Everyone same. Enggak, beda. Tapi kalau beda dalam perbedaan itu kita punya sama prinsip, sama perasaan, sama tujuan, sama kerajaan, sama pemikiran, sama-sama rencana, sama-sama roh. Saya percaya, dengar baik, terjadi goncangan besar di dalam dunia ini. Nah ini gereja sama gereja aja bisa bertengkar kok. Wih. Susah kan? Bisa bertengkar. Bagaimana bisa menjadikan kerajaan Allah dalam dunia ini? Nggak mungkin saudara. Karena Yesus bilang, kesatuan itu tanda engkau dalam aku dan aku dalam engkau. Kalau engkau tidak dalam aku dan aku dalam engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya sekarang kekuasa kegelapan di beberapa tempat tertentu merajalela saudara. Kenapa? Karena nggak ada kesatuan gereja-gereja Tuhan. Saya sedih lihatnya. Karena hati saya ini mau lihat setiap organisasi gereja itu tidak lagi berdiri sendiri. Tapi atas satu nama kerajaan Allah. Menangkan dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah bersatu untuk apa? Coba next slide. Oh, yang tadi ini baru, terlambat. Lagi, next slide. Next, kok ini lagi? Nah itu, kesatuan untuk Tuhan untuk apa? Next slide lagi. Nah ini, berarti kita harus lakukan apa? Ya kita harus memberitakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang tawanan, apalagi nextnya? Penglihatan orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, apa nextnya? Memberitakan tahun ramah Tuhan sudah datang. Sudah dengar baik? Dalam ayat 17, Yohanes 17, pasal 17 tadi, di bagian terakhir Tuhan bilang begini, aku telah memberikan kemuliaan kepadamu. Inilah kemuliaan yang Tuhan berikan buat orang-orang percaya. Apa? Kehidupan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Bukankah itu satu kemuliaan? Kalau saya pikirkan renungan ini, saya mau Tuhan. Saya mau kehidupan Yesus. Coba bayangkan loh, kehidupan Yesus itu ada di dalam saya. Buat saya, itu kemuliaan yang paling besar yang bisa saya dapatkan. Coba baca saudara, kita lihat. Kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Mana slide-nya lah? Tolong ikuti saya. Next ya. Ya, kemuliaan sebagai anak-anak yang memiliki amanat aku. Coba baca ayatnya, lihat lagi. Next one. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Next one lagi. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Next one. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan apa? Dengan apa? Dengan aku. Coba perhatikan. Coba saya ganti kalimatnya begini. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku hadir. Ini baik. Di mana aku hadir, mereka juga hadir
bersama-sama dengan aku. Taruh. Mesti berhenti sebenarnya. Lihat teman sebelahnya, ada yang ngantuk nggak? Toel sedikit. Ini penting. Setelah sudah dengar tadi, saya bilang begini. Ya Bapa, aku mau. Supaya apa? Supaya ini loh. Loh kok ini udah ganti nih. Ini kecepatan Brian luar biasa, hebat. Aku mau begini, supaya apa? Supaya ini loh. Supaya di mana Yesus hadir, mereka juga hadir bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi begini, di mana Yesus hadir, saudara ada di situ. Dengan kata lain begini, di mana Engkau hadir, di situ Yesus ada bersama saudara. Kalau Yesus lakukan A, maka saudara lakukan A. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kalau Yesus penginjilan, what we are going to do. Kalau Yesus jangkau tetangganya, what are you going to do? Kalau Yesus comfort the sick, what are you going to do? Kalau Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ingat, ketahui, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Kehadiran Yesus bukan cuma di gereja. Kehadiran Yesus bukan cuma di dalam doa. Dengar baik saudara. Kehadiran Yesus ada dalam kehidupan saudara. Jadi perjamuan kudus bukan sekedar ingat darah dan kematian Tuhan. Bukan saudara. Bukan cuma itu. Coba kita baca ayat lanjutannya. Next one. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Next. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Nah, jadi masalah aku dalam Yesus dalam saudara dan saudara dalam Kristus, itu masalah hakiki dalam kekristenan, saudara. Yesus mengulangnya dalam doa. Supaya apa? Supaya kasih Kristus yang sudah diberikan kepada orang-orang percaya ditunjukkan kepada dunia, dan kehadiran saudara menjadi wakil kehadiran Kristus dalam dunia ini. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi saudara yang kekasih, kehadiran Kristus harus bisa dialami oleh dunia melalui kehidupan orang-orang percaya yang berkumpul sebagai sebuah gereja. Dengan apa yang dilakukan sehari-hari sebagai kehidupan bergereja di dunia ini. Kalau gereja tidak bisa dinikmati oleh komunitas. Kalau gereja nggak bisa dirasakan kehadirannya oleh komunitas. Maka dengan kata lain begini, Yesus tidak hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus stuck dalam hidup personalitas saudara. Yesus terkurung dalam formalitas kehidupan kita sebagai orang percaya. Buka hidupmu saudara. Nyatakan kasih Kristus kepada orang luar. Supaya Yesus hadir. Mari kita simpulkan begini. Next one. Jadi mengambil tubuh dan darah Kristus artinya tinggal di dalam Yesus dan Yesus dalam orang percaya. Artinya ada kemungkinan terjadi kesatuan gereja Tuhan karena kesatuan harus diusahakan, bukan by default. Dengan demikian bisa merepresentasikan Kristus dalam komunitas dengan kasihnya yang luar biasa. Itu artinya perjamuan kudus, saudara. Bukan rutinitas liturgi gereja. Itu artinya perjamuan kudus. Supaya apa? Ujung-ujungnya kalau kita mau ngambil jalan pintas pemikiran ini, artinya begini. Mengambil perjamuan kudus dengan mengingat New Covenant, artinya supaya dunia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya minta ikannya bawa sini. Minta tolong mejanya salah satu. Andrew,
Makasih dulu. Saya kasih ilustrasi sebelum tutup ya. Tolong taruh di sini aja. Kalau bisa meja perjamuannya disingkirkan dulu. Sudah lihat dalamnya apa ini? Ikan ini dalamnya. Bukan harimau toh? Ikan, harimau nggak hidup di air. Loh, nanti kamu mau taruh mana tuh? Mungkin mesti bareng-bareng kali. Ya, sama mejanya tolong dibantu. Siapa yang punya teman David Copperfield bisa tolong juga. Iya, terima kasih. Sudah lihat ini ikan ya? Ikan ini hidupnya di mana? Di air ikan ini. Ikan ini hidupnya di air. Kalau dia ada di luar air dia apa? Mati. Karena ikan itu untuk hidup dia butuh air. Dia butuh air. Kalau dia nggak hidup di air, maka dia akan mati. Dia nggak bisa hidup. Saya ambil satu kalau bisa nih. Nah, begitu keluar dalam air, kelepek-kelepek dia. Loncat-loncat. Kalau saya terus-teruskan di sini, bisa apa? Mati. Dia perlu air supaya hidup. Supaya hidupnya terus-menerus. Lupa saya. Supaya hidupnya ada, dia perlu air. Dia perlu sesuatu asupan dalam paru-parunya. Oksigen yang dia butuh untuk hidup. Dan dia tidak mati. Ikan berenang dia enak, kalau di air dia bisa berenang, dia bebas kemana saja. Mau ke kanan ke kiri dia, di mana-mana ada air. Saya berusaha nih ya. Saya taruh di sini, saya bolongin bawahnya. Mati ya. Dia harusnya di dalam air gini dong, baru dia bisa hidup. Kalau dia ditarik dari tempatnya, nggak ada air. Apalagi kalau saya lempar. Woi, banyak yang mau menyelamatkan ini. Gimana siapa yang menyelamatkan ini? Hah? Dia nggak ada air. Nggak ada air. Siapa yang mau menyelamatkan? Jangan sampai penyet. Ada lagi nggak itu? Hah? Ada lagi nggak? Look, saudara. Satu ikan mati. Kenapa? Karena terlambat. Satu ikan ini mati. Yang lain hidup. Oh, 3 yang mati. Sedih. Karena tidak ada yang menolong. Saya mau tanya buat saudara. Saya lemparkan berapa tadi? 12-13 ikan. 10 orang yang maju untuk ambil dan masukkan ke dalam air. Yang lain yang duduk kenapa nggak maju untuk menyelamatkan? Keinjak. Let me ask you this question. Begitu sudah keluar gereja, saudara lihat sekeliling saudara. Itu adalah ikan-ikan yang bergeleparan di komunitas. Mereka perlu air. Supaya mereka bisa hidup. Lalu pengantin pria bilang
sama orang-orang. Keluar. Undang semua orang-orang. Yang menggelepar-gelepar perlu air. Perlu baju. Perlu makanan. Perlu susu. Perlu penghiburan. Perlu dokter. Perlu kesembuhan. Perlu doa. Berapa banyak dari kita di komunitas banyak yang menggelepar perlu air. Berapa banyak dari gereja Tuhan yang hanya berjalan melewati. Mereka yang menggelepar perlu air. Berapa banyak dari kita yang berjalan dengan kasih agape membalut luka orang Samaria. Berapa banyak gereja Tuhan yang hanya berpikir inside, bukan outside. Saudara semua sudah ada di air, sudah hidup di air, di luar sana menggelepar. Harusnya kita berlari membalut luka, angkat, biar saya jalan, dia naik keledai, terus masuk ke penginapan, bayar pengemahannya, bayar lebih untuk ongkos-ongkos berikutnya. Dan setelah saya selesai, saya kembali untuk membayar kalau masih kurang. Berapa banyak ikan lagi yang harus mati? Berapa banyak ikan yang harus berjalan kepada api neraka? Sampai kita bisa bilang, ini aku Tuhan, utus aku. Sampai gereja ICC mengatakan, aku akan gunakan semua cara supaya enggak lagi ikan-ikan itu mati. Waktu Petrus ada di pinggir danau, Tuhan bilang begini, mari Simon Petrus, mari. Engkau gak akan lagi menjala ikan, tapi aku akan jadikan engkau penjala manusia. Minggu depan kita berbicara tentang panggilan, kesetiaan. Yang jadi masalah begini saudara, yang jadi masalah begini. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah engkau pada saat melakukan perjamuan kudus katakan dalam diri saudara sendiri, Tuhan, aku akan ingat apa yang kau lakukan. Aku akan melakukan apa yang kau lakukan. Aku akan menjangkau apa yang kau jangkau. Karena kehidupan Kristus ada dalamku. Supaya Yesus hadir di dalam komunitas. Karena aku hadir di tengah-tengah komunitas. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saya minta pemusik juga dapat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari renungkan firman Allah. Ingat sudah saatnya kita tidak cuma omong doang. Saatnya kita mau aplikasi. Kalau sudah katakan Tuhan, saya mau berubah sekarang. Atau Tuhan saya sudah lakukan tapi saya mau meningkatkan sekarang. Saya tahu bahwa kehadiran saya merupakan kehadiran Kristus di dalam komunitas. Dan saat ini engkau katakan begini, Tuhan, saya mau. Saudara bisa berdiri di tempat saudara, saya mau berdoa buat saudara. Ingat, no prayer, no breakthrough. Kalau engkau mau, berdiri di tempatmu dan katakan, Tuhan saya mau lebih lagi. Saya mau. Ada yang mau berdiri saudara, silakan. Saya mau berdoa. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Masih ada saudara yang mau berdiri. Saya mau berdoa betul buat saudara. Puji Tuhan. Kalau saudara tidak tahan berdiri, saudara boleh duduk. Ada lagi saudara. Haleluya. Ada yang masih mau berdiri. Dan akan Tuhan, saya mau jadi berbuah. Saya mau berbuah.
Saya mau berbuah. Saya mau hadir sebagai wakil Kristus di tetanggamu, di sekolahmu, di tempat kerjamu, dimanapun kau ada. Kalau kau mau itu, berdiri di tempat saudara. Sebelum saya berdoa, saya kasih kesempatan lagi. Puji Tuhan masih ada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih yang sudah berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sementara saudara tundukkan kepala. Saudara yang sudah berdiri, letakkan tanganmu di dadamu. Saudara nggak perlu nyanyi. Biarkan singer nyanyikan lagu ini sebagai wakil saudara. I've been true. You sit for your glory. Lord, I offer my life to you. Giving my praise to you. As a living sacrifice, Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, you sit for your glory, Lord, I offer my days to you. My praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Bapa, Engkau lihat Tuhan mereka yang sudah berdiri di tempat mereka. Tuhan, kami mau berdoa. Ada satu kegerakan Roh Kudus yang luar biasa di tengah-tengah umat-Mu yang berdiri ini. Biarlah Allah memberikan keberanian buat mereka. Memberikan hikmat, akal budi, kreativitas dalam hidup mereka sehari-hari Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka yang sudah berdiri. Tuhan, kami mau mereka hadir dalam kehidupan mereka mewakili Kristus. Bapa, kami berdoa Tuhan, biar kehidupan mereka akan berlipat kali ganda berbuah. Kehidupan mereka semakin hari semakin diberkati oleh Allah. Dan menjadi berkat buat komunitas. Bapak, hamba berdoa Tuhan, biar tangan Allah yang dahsyat ada di atas mereka di dalam nama Yesus. Biar mereka bisa hidup untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kalau ada saudara yang keluar kota atau keluar negeri, saudara bisa maju ke depan sebelum saya tutup dalam doa. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saya ingin katakan sesuatu. Saudara pulang, jadi saksi Kristus. Saudara pulang, hadirkan Kristus di mana saja engkau ada. Tinggal dalam Dia. Dan biarkan Dia tinggal dalam saudara. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang akan pergi keluar kota, keluar negeri. Kami percaya dimanapun mereka ada, Kristus bersama-sama dengan mereka. Dan apa yang mereka katakan, mereka lakukan, mereka pikirkan, adalah merupakan representasi dari pemikiran Tuhan. Biar rencana Allah menjadi rencana mereka dimanapun mereka ada Tuhan. Dan dimanapun mereka ada, mereka jadi berkat di tengah-tengah orang-orang di sekeliling mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya mereka akan datang kembali ke tempat ini. Dengan satu kesehatan dan pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Satu kekuatan yang daripada Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah mereka dengar, mereka lihat, mereka rasakan. Itu yang akan mereka alami, yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, mari buka tangan saudara. Dan terima berkat Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Karena itu saudara-saudara, pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih karunia dari Tuhan Yesus, Juru Selamat pribadi kita, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan ada bersama-sama dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang kau lakukan di dalam kehendak Allah berhasil. Dan pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.